Bayangkan, ada sebuah bangunan yang setiap hari menjadi kiblat miliaran manusia di seluruh dunia. Satu titik yang tidak pernah sepi dari doa, tangisan, dan harapan. Dari zaman Nabi Ibrahim hingga sekarang, bangunan itu tetap berdiri tegak, menyimpan sejarah yang luar biasa. Itulah Ka'bah, pusat peradaban spiritual umat Islam. Pernahkah Sohib bertanya, bagaimana sebenarnya kisah panjang tanah suci ini dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sohib Arsyaka, balik lagi ke channel YouTube Arsyaka. Kali ini kita akan membahas soal sejarah singkat namun penuh makna tentang sejarah tanah suci. Dari Ka'bah, Mekah, Madinah, hingga Hajar Aswad. Semoga video ini menambah wawasan dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Mari kita mulai. Tapi pertama-tama, Sohib jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga nyalakan notifikasi untuk info-info penting lainnya. Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail setelah mendapatkan perintah langsung dari Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127, Allah mengabadikan doa Nabi Ibrahim yang berbunyi, "Ya Rob, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui." Sejak saat itu, Ka'bah menjadi pusat ibadah tauhid. Namun sejarahnya tidak selalu mulus. Ka'bah beberapa kali mengalami renovasi. Pada zaman Quraisy, bangunan ini diperbaiki dan Rasulullah Muhammad SAW bahkan ikut terlibat dalam peristiwa penting, yaitu peletakan Hajar Aswad. Sejak saat itu hingga sekarang Ka'bah bertahap direnovasi, dimulai dari zaman Khalifah, dinasti Islam, hingga saat ini dibawahi oleh pengelolaan Kerajaan Arab Saudi. Namun, satu hal yang tidak bisa pernah berubah yaitu Ka'bah tetap menjadi pusat ibadah haji, umroh, dan simbol persatuan umat Islam di seluruh dunia. Awalnya, Mekah hanyalah lembah tandus yang tidak memiliki tumbuhan. Sebagaimana disebutkan dalam doa Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim ayat 37, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman. Namun dari lembah tandus itu lahirlah kota penuh berkah." Doa Nabi Ibrahim agar Mekah menjadi kota yang aman dan diberkahi akhirnya dikabulkan. Peradaban Quraisy tumbuh di sana. Rasulullah SAW lahir di kota ini pada tahun 571 Masehi yang dikenal dengan Tahun Gajah. Di Mekah pula pertama kali risalah Islam disampaikan. Walaupun beliau mendapatkan banyak sekali pertentangan dan juga ujian, akhirnya hingga sekarang kota Mekah menjadi pusat ibadah umat Islam di seluruh dunia yang juga didatangi oleh jutaan jamaah haji dan umrah. Berbeda dengan kota Mekah, awalnya kota Madinah dikenal dengan nama Yatsrib. Kota ini menjadi saksi sejarah besar saat Rasulullah SAW berhijrah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa Hijriah inilah yang kemudian dijadikan patokan kalender Hijriah. Setelah Hijriah, kota Yatsrib berubah nama menjadi Madinah Al-Munawwarah yang berartikan kota yang bercahaya. Di kota inilah Rasulullah membangun Masjid Nabawi yang bukan hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga pusat pemerintahan, pendidikan, dan dakwah Islam. Madinah memiliki banyak keutamaan, salah satunya itu sabda Rasulullah, "Iman akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali ke lubangnya." Hingga hari ini, Madinah tetap menjadi kota yang selalu dirindukan, tempat berziarah ke makam Nabi dan para sahabatnya. Tak lengkap membahas Ka'bah tanpa menyebut Hajar Aswad. Batu hitam ini bukan batu biasa, melainkan batu dari surga. Awalnya berwarna putih, namun seiring berjalannya waktu berubah menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Rasulullah SAW pernah mencium Hajar Aswad hingga saat ini para jamaahnya mengikuti sunahnya dengan menciumnya ataupun memberikan isyarat dari jauh. Ada peristiwa menarik yang selalu dikenang, yaitu saat Ka'bah direnovasi oleh Quraisy, terjadi perselisihan besar antar kabilah tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Perselisihan itu bisa jadi berakhir perang. Namun Rasulullah SAW dengan kebijaksanaan beliau menyelesaikan masalah tersebut. Beliau membentangkan kain, kemudian menaruh batu di tengahnya, dan meminta setiap perwakilan dari kabilah untuk memegang kainnya bersama-sama. Lalu Rasulullah sendiri yang meletakkan batu di sudut Ka'bah. Hingga saat ini, Hajar Aswad menjadi bagian terpenting dalam ibadah tawaf. Subhanallah, betapa agung dan dalam makna sejarah tanah suci ini. Dari Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, kota Mekah dan Madinah yang penuh berkah, dan Hajar Aswad yang menjadi pengingat kita akan surga. Semua ini bukan sekadar kisah masa lalu, tapi juga warisan iman yang terus hidup hingga hari ini. Semoga kisah ini membuat kita semakin rindu menunaikan ibadah haji dan umroh. Kalau Sohib berniat untuk ke Tanah Suci, Arsyaka siap untuk menjadi sahabat perjalanan ibadah Sohib, meluruskan niat menjaga hati dalam keriduan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.